Bab 108. Riani tak bicara, hanya memeluk ayahnya lagi. Tak lama, Wandi mengarahkan Riani untuk duduk di pelaminan bersama dengan Andika. Entah mengapa meski Andika adalah menantunya, namun Wandi sama sekali tak berani beradu pandang. Entah sorot matanya atau karena segan, yang pasti Wandi tak berani mengangkat wajahnya melihat Andika. Duhai senangnya, pengantin baru, duduk bersanding bersenda gurau. Bagaikan raja dan permaisuri. Tersenyum simpul bagaikan bidadari. Lantunan merdu penyanyi asal Jawa Barat. Lesti Gelora dan juga Zaskia Motif menghibur para tamu undangan yang datang. Bergantian dengan Wildan Rahayu, yang menggantikan Nasar yang berhalangan hadir. Acara berlangsung begitu meriah. Boril mulai memperhatikan Aprilia yang sudah terlihat mengoyangkan kepalanya menikmati irama lagu. Begitu juga Alex, bahkan menantu kesayangannya itu sudah berdiri dari kursinya diikuti Stella berjoget bersama. Berkaca dari pengalaman yang sudah-sudah, Boril lalu berbisik di telinga istrinya. Coba berani goyang ke panggung sana, Mas, goyang kamu saat itu juga. Aprilia langsung terdiam. La kembali menyenderkan badannya lalu mengambil Azam dari gendongan Boril. Bermain dengan Azam yang sudah mulai mencoba berdiri lebih menyenangkan baginya. Menyesal Andika melihatnya. Aprilia yang merajuk terlihat sangat cantik sekali. Membuatnya selalu merasakan debaran itu lagi sehingga perlu tenaga ekstra meredamnya. Dulu La mengagumi kecantikan itu dan terobsesi ingin memilikinya. Namun kini dia sadar ada kasih yang tak sampai yang tak boleh bermuara. Ia memang tak mencintai Riani, namun tak ia biarkan hatinya memilih Aprilia kembali karena ia bahagia melihat Aprilia bersama Boril, kakak kandungnya. Andika yang tak pernah menyangka jika pada akhirnya akan duduk di pelaminan juga. Menjadi pusat perhatian bersama Riani, Andika berusaha tersenyum ketika menyalami tamu undangan termasuk orang pabrik yang hadir. Berulang kali duduk dan berdiri membuat keduanya lumayan lelah seharian ini. Banyaknya tamu undangan tak menyurutkan netra Riani untuk mencari keberadaan Fahri yang sejak ia toba sampai sekarang belum dilihatnya. Tingkah Riani yang seperti sedang mencari seseorang tak luput dari perhatian Andika. Bahkan berkali-kali Riani memegangi kalungnya dan terlihat bersedih. Namun buru-buru menetralkan wajahnya lagi saat ada tamu yang ingin bersalaman, begitu terus hingga sore menjelang. Bahkan Riani tak mau makan saat makanan dihidangkan dan disiapkan untuknya. Hanya minum saja dengan alasan tak mau merusak make up-nya. Dicariin, kamu dari mana atuh Fahri? Seketika Riani terjaga langsung mencari ke arah sumber suara. Di mana Wandi yang berada di samping Andika bicara pada Fahri yang baru datang naik tangga pelaminan. Ya, Fahri. Fahrinya datang, Riani tersenyum lebar meski tak ayal sambil sesekali menghapus air matanya yang turun. Fahri berjalan pelan menuju ke arahnya. Bersalaman dengan Bayu dan juga Cindy terlebih dahulu lalu menuju Riani. Keduanya berdiri berhadapan. Pandangan sayu Fahri terlihat jelas menatap adik kesayangannya yang cantik bak bidadari ini. Semakin ia tersenyum semakin Riani menangis. Dan perasaan itu tak mampu ditahan Riani manakala ia menghambur dalam pelukan Fahri tepat di depan mata Andika, suaminya. Itu kakaknya Riani. Melihat wajah heran dari keluarga Rohichan yang terkejut ketika Riani tiba-tiba memeluk pria yang baru saja datang ke atas panggung pelaminan, Restu buru-buru mengklarifikasi kalau pria itu adakah kakaknya Riani pada Bayu dan juga Cindy. Menilik dari pakaian yang dikenakan sama dengan seragam keluarga, apa yang dikatakan Restu memang masuk di akal. Keduanya tak bicara, tak melakukan hal yang berlebihan selain pelukan erat yang membuat para tamu menangis haru merasakan ikatan emosional antara adik dan kakak itu, namun tidak bagi pria yang masih berdiri di samping Riani. La melihat dengan jelas bagaimana Riani tergugu menangis dalam pelukan kakaknya. Di mata Andika,
Kedua makhluk di depannya telah menyulut sesuatu yang telah lama padam mulai menyala kembali. Sadar kalau mereka jadi pusat perhatian, Fahri melepaskan pelukannya lalu menghapus air mata di wajah Riani. Meski Riani masih merindui dekap hangat itu, namun mereka tak bisa terus saking mendekap. Ada banyak pasang mata yang memperhatikan mereka, termasuk pria yang kini Fahri datangi dan coba menjabat tangannya. "Saya Fahri. Kakak Riani." Andika diam sebentar lalu melirik tangan Fahri yang menggantung di udara dan kemudian baru menjabatnya. Seharusnya Andika tak bersikap dingin seperti ini. Pria ini kakaknya. Tentu wajar jika mereka saling menyayangi. Tapi entah mengapa Andika merasa tak suka. Kedua pria bertubuh tinggi itu saling melihat dalam satu sama lain. Fahri sebenarnya tak ingin bicara dengan Andika, namun sebagai formalitas agar tak terlalu terlihat kecewa, lah sapa bos pabrik de itu meski hatinya dongkol setengah mati. Rianinya tersayang kini telah jadi miliknya orang. "Saya titip Riani. Jaga dan bahagiakan dia. Jangan buat dia menangis," ucap Fahri dengan nada dingin dan sedikit mengancam. Atau ada jeda sebelum Fahri melanjutkan ucapannya. "Saya akan mengambilnya lagi dari kamu." Riani membulatkan matanya berharap ucapan Fahri tak terdengar oleh kedua orang tua mereka yang duduk di samping kanan dan kiri mempelai. Ia tak menyangka jika Fahri sanggup mengatakan hal itu pada Andika. Fahri lagi-lagi melihat Andika dengan tatapan tajam seolah Andika telah melakukan dosa besar padanya. Fahri akan menarik tangan yang masih berjabatan dengan Andika. Namun tak disangka Andika malah mengencangkan jabat tangan mereka. Riani tercekat salivanya sendiri. Fa melihat ke sekitar dan ia bersyukur banyak orang sudah melanjutkan kembali aktivitas mereka masing-masing. Tak ada yang tahu keresahan Riani yang dengan jelas melihat tanda bahaya. Suaminya sedang dalam suasana hati buruk. Terlihat dari sikapnya yang menahan tangan Fahri meski dia mencoba menariknya. Sejenak Andika melihat wajah Fahri. Tak ada kemiripan antara dia dan juga Riani. Fahri adalah tipikal pria pribumi bertubuh tinggi atletis dan berkulit sawo matang. Jelas berbeda dengan Riani, Wandi dan juga Restu. Fahri lebih mirip dengan wajah Fitri, ibu sambung Riani. Dan sebuah kesimpulan pun telah ditarik Andika kini. Sampai membuat ia terkekeh pelan. Namun sayangnya kekekahan itu bagai irama menakutkan bagi Riani. "Mengambilnya kembali?" tanya Andika tak kalah dinginnya. "Tidak akan pernah bisa, kakak ipar." Ucapnya telak lalu melepaskan tangan Fahri dan terlihat pria itu agak terdorong ke belakang. Fahri tak mau membuat keributan hingga akhirnya ia memilih untuk meninggalkan pelaminan dan menjauh dari jalannya acara. Riani terduduk dengan lutut yang lemas. Nafasnya hampir saja putus saat melihat wajah Andika tadi. Demi apapun Riani tak bisa membayangkan andai suaminya marah dan curiga dengan perasaannya pada Fahri, maka Riani takut Andika tak segan-segan membakar panggung ini. Riani berjengit kaget ketika Andika menyentuh pinggangnya. "Mau difoto? Ayo bangun," ucap Andika setengah berbisik agar orang tuanya tak curiga Riani sedang gelisah. Andika berusaha menutupi kegelisahan hatinya agar tak membuat Bayu dan Cindy bersedih. Dengan berbagai macam pose dan juga bergantian dengan para anggota keluarga yang lain. Andika dengan senyum manisnya yang terkembang sangat terlihat tampan dan gagah membuat tamu undangan kagum padanya. Andika terlihat sangat bahagia. Sedangkan Riani justru sebaliknya. Lah merasa jika senyuman Andika sangat menakutkan baginya. Acara selesai setelah jam 12 malam. Setelah melewatkan beberapa acara utama seperti penanda tanganan buku nikah oleh Andika dan Riani yang meresmikan hubungan mereka. Keluarga Rohichan menginap di villa milik Andika sedangkan Andika tidur di rumah mertuanya.
Wandi merasa bersyukur sudah bisa menyelenggarakan pesta pernikahan yang mewah untuk putrinya. Ia tak pernah bisa memberikan apa-apa bagi Riani sedari kecil. Hidupnya sederhana dan banyak permintaan yang tak bisa dikabulkan Wandi. Bahkan Wandi lupa kapan terakhir kali Riani meminta sesuatu dan manja padanya. Padahal Riani masih remaja. Gadis seusianya pasti butuh banyak hal dari mulai kosmetik hingga pakaian yang bagus. Namun Riani tak pernah meminta itu. Mungkin saking seringnya permintaan tak dituruti, Riani jadi enggan untuk meminta. Wandi selalu menitikkan air mata jika mengingat hal itu. Ia terlalu mencintai Fitri dan terobsesi memiliki anak dokter hingga fokus pada Fahri lupa pada Riani. Setidaknya hanya ini yang bisa diberikannya pada Riani meski harus adu mulut lagi dengan Fitri setelah selesai hajat. Ya, Fitri yang awalnya tak menanyakan dari mana Wandi punya uang untuk menggelar pesta besar-besaran sampai mengundang artis-artis ternama, sok begitu tahu jika uang itu berasal dari penjualan ladang jagung yang sejatinya masih milik bersama Wandi dan Restu. Kedua adik kakak itu kompak menjual tanah warisan keluarganya demi biaya menikah Riani. Minta ganti rugi sama besan Kang. SSSTTT, atuh mami jangan kenceng-kenceng ngomongnya nanti mantu kita dengar. Gak enak ih. Fitri meletakkan sisirnya kembali di atas meja rias. Ya minta atuh Kang. Masa pihak perempuan yang bermodal. Di mana-mana pihak perempuan dikasih uang kebrukan. Buat biaya pesta nikah. Masa ini kita yang keluar biaya. Tahu gini amit-amit mami gak mau bantu. Sungut Fitri dengan kesalnya. Sementara Wandi yang duduk di atas ranjangnya, lalu menarik nafas pelan dan menghembuskannya perlahan juga. Ya terus menurut mami, Akang punya uang dari mana buat biaya segini banyaknya coba? Tanya Wandi yang membuat Fitri kesal. Pokoknya mah mami gak mau tahu. Akang kudu minta ganti rugi. Masa si Riani gak dikasih uang jamaran? Itu karena Akang yang minta, Fitri membulatkan matanya. Naon Kang? Akang yang minta sama keluarga Pak Rohichan jangan bawa uang sedikit pun sebagai uang seserahan. Kalau barang gak apa-apa. Karena nanti barang-barang itu buat Riani juga. Amarah Fitri pun naik ke ubun-ubun. Dia berdiri dari kursinya. Akang pilih kasih. Akang dulu gak mau jual tanah buat biaya Fahri kuliah. Mentang-mentang dia bukan anak Akang. Mami. Akang ngebedain Riani sama Fahri. Akang keterlaluan. Sok sanggup membiayai pernikahan. Kalau begini caranya mah punya besan sama mantu kaya, bukannya untung malahan buntung. Kita malah abis-abisan cuma buat nikahan Riani. Tak terima dengan hujatan Fitri, Wandi pun meninggikan pula suaranya. Yang pilih kasih siapa? Mami kenapa nuduh Akang gitu? Wajar Akang adain pesta buat Riani. Ya emang wajar tapi gak pesta pora ngabisin harta. Dulu mami minta buat Fahri gak boleh. Ayeuna malah dijual buat Riani. Gak mau minta ganti rugi lagi sama besan. Akang keterlaluan. Yang keterlaluan itu kamu. Gak ada terima kasihnya. Masih ada benci sama Riani. Kamu pikir dari mana biaya Fahri wisuda biar jadi dokter? Dari mana? Lupa mi. Dari uang mahar Riani. Dia rela nikah sama Pak Andika demi uang 40 juta yang SEPERSERPUN gak dia pakai. Teriak Wandi dengan wajah merah padam dan mata nyalang menyala. Sehingga Fitri terdiam merasa takut meski masih ada rasa jengkel di hatinya. Kedua orang itu pun tengah larut dalam pikirannya. Sama-sama kesal. Dengan sifat pasangan masing-masing tanpa tahu sang menantu tak sengaja mendengar seluruh percakapan itu karena sedang mengambil minum dari dapur. Niat Andika pada awalnya hanya mencari minum setelah selesai mandi dan letak kamar mandi yang
Berseberangan dengan dapur membuat Andika masih ada di sana sambil mendengarkan pertengkaran mertuanya yang kemudian membawanya mengetahui sebuah fakta baru. Apa sedalam itu kasih sayang Riani untuk kakaknya? Apa ada kasih sayang yang rela melakukan apa saja demi saudaranya? Tak ada yang direncanakan Andika ketika menikahi Riani secara resmi kecuali kebahagiaan Cindy. Ia merencanakan menyudahi pernikahan mereka setelah beberapa waktu. Dan Riani akan mendapat kompensasi. Tapi melihat banyaknya orang di sekitar Riani yang ingin memanfaatkan kebaikan dan kepolosan gadis yang tak perawan itu, membuat Andika tak rela. Meski mereka keluarga Riani sendiri, rasanya tak berhak mengatur hidup Riani seperti itu. Ingatkan Andika untuk memberikan sedikit ganjaran bagi keluarga Riani. Perlahan Andika melangkah meninggalkan dapur untuk menuju kamar Riani yang jadi tempat tidurnya. Malam ini, Andika hampir saja masuk ke ruang tamu di mana Riani menyiapkan kopi untuk Fahri. Keduanya tersenyum sangat bahagia. "Makasih ya Neng." "Iya nanti kalau mau apa-apa panggil Riani aja." "Iya, udah tidur sana. Udah mau jam 1 ini. Mau isi formulir, doain ya biar cepat keterima dan masih ditugasin di sekitaran Bandung." "Amin." Riani tersenyum lagi lalu menganggukkan kepalanya. Iya. Andika tidak salah lihat dari tempatnya berdiri dengan jelas ada yang lain dari pandangan keduanya. Meski Riani masih menjaga jarak dengan tidak terlalu dekat dengan Fahri. Tidak seperti tadi siang. Lama keduanya sama-sama saling terpaku seperti itu kemudian Fahri menyudahinya. Fahri membawa kopi dalam nampan yang disediakan oleh Riani lalu masuk kamarnya yang ternyata bersebelahan dengan kamar Riani. Rumahnya kecil banget sih. Jangan salahin saya yang dengar percakapan sana-sini. Monolog Andika pada dirinya sendiri. Tadi suara Wandi dan Fitri. Sekarang Riani dan Fahri. Kenapa malam-malam begini Fahri meminta kopi pada istrinya? Kenapa dia tidak buat sendiri? Andika menggelengkan kepalanya mencoba berpikir jernih. Namun dia teringat kembali ketika di apartemen Riani memakai kalung yang sebelumnya tak ia punya. Dan si polos itu menjawab kalau kalung itu adalah pemberian kakaknya dan Riani sangat menyayangi saudaranya tersebut. Andika paham sekarang. Apa yang terjadi di sini? Rianinya memang polos tapi memiliki pengorbanan luar biasa untuk orang yang dicintainya. Andika terkekeh pening. Alih-alih marah karena Riani ternyata menyimpan perasaan lain pada kakak sambungnya, Andika malah merasa tertantang. Bak Siti Nurbaya yang harus meninggalkan Samsul Bahri untuk menikah dengan Datuk Maringgi. Itulah keadaan Riani sekarang. Namun Andika bukan Datuk Maringgi. Tak akan rangkai kisahnya sendiri. Pantang baginya dipermainkan dan pantang baginya ada orang yang bermain di belakangnya. Ikan cupang kesayangan saya pasti mengharapkan kompensasi 1 miliar itu setelah bercerai dan hidup bersama saudara tirinya itu. Andika lagi-lagi terkekeh. Tidak semudah itu, seorang dokter yang lulus dari uang hasil Riani menjual dirinya, hanya bagai debu di mata saya. Ucap Andika pada dirinya lagi sambil mengambil ponsel dari dalam sakunya dan mengetikkan sesuatu. Hadiah untukmu sedang dikirim, kakak ipar. Tinggi Andika sekitar 1,88 meter. Sehingga perlu sedikit menunduk saat masuk ke kamar Riani. Yang akan menjadi kamarnya juga. Mengenakan daster Andin berwarna nafis selutut, Riani sedang membereskan pakaian yang akan dibawanya ke Jakarta. Mereka hanya 2 hari di sini. Suara pintu ditutup membuat Riani menoleh melihat siapa kiranya yang datang. Andika memperhatikan wajah Riani. Tak ada senyum di sana seperti ketika melihat Fahri. Tak ada binar di netranya.
Riani sudah kembali ke setelan awalnya jutek dan ketus. Amarah Andika memuncak. Ia mengepalkan tangannya akan membuat perhitungan dengan Riani. Namun suara Riani menghentikannya. Sambi bangun dari duduknya di lantai. "Bapak, itu tadi saya bikinin kopi." Tunjuk Riani pada secangkir kopi di atas nakas dekat tempat tidurnya. "Kopi? Iya, tapi dari tadi sih. Sebelum Bapak mandi. Udah dingin kali sekarang mah. Saya buatin ulang lagi ya," ucap Riani sambil mengambil gelas kopinya. Andika tertegun. Berarti sebelum Fahri, dia dulu yang dibuatkan. "Taruh aja kopinya di situ. Nanti saya minum, udah dingin, gak apa-apa. Nanti saya minum."